innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga yang terkena musibah mendapatkan ketenangan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan semakin sabar menghadapi segala musibah yang terjadi, khususnya di Turki yang lagi gempa, karena wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Semua musibah yang terjadi di muka bumi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak dengan kehendaknya, maka tidak ada satupun manusia yang bisa menahannya. Jadi ini semua udah qadarullah. Tapi menurut Habib sendiri seperti apa sih? Karena kan dari kemarin bencana sempat datang berturut-turut. Itulah tandanya akhir zaman adalah banyak bencana yang terjadi di mana-mana karena sebab oleh manusia tersebut. Sebagaimana hadis juga menjelaskan dan juga ayat Al-Qur'an juga menjelaskan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Segala suatu musibah yang terjadi di muka bumi ini karena ulah tangan manusia itu sendiri. Entah misalnya apa yang diambil, ini diambil menjadi nggak stabil, akhirnya terjadi sebuah bencana dan lain sebagainya. Karena kan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, matahari, bulan, dan lain sebagainya itu mengitari dengan relnya masing-masing kan. Wa syamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdiru azizil alim. Berjalan dengan relnya. Jadi kalau relnya nggak stabil, kalau kita punya kereta dipretel-pretelin tuh, dia jalan nggak stabil ya oleng, goyang. Karena manusianya sendiri. Bir. Ini kan bisa dibilang mungkin paling dahsyat ya dibanding yang kemarin-kemarin. Ini kan sampai mencapai 2000 orang yang luka-luka tewas juga ada gitu ya. Gedung-gedung yang pada rubuh gitu, melihatnya sendiri seperti apa? Ya itulah tanda-tanda akhir zaman, kembali untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah, karena musibah bisa menimpa siapapun dan dimanapun, kapanpun bisa terjadi. Jadi kita semakin istiqomah, sholatnya rajin, ibadah rajin. Apalagi ini bulan Rajab kan. Bulan Rajab adalah bulan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Maka di bulan Rajab ini diturunkan yakni perintah Allah sholat. Makanya sholat yang rajin, ibadah yang rajin. Sholat yang wadudin, sholat itu tiangnya agama. Sholat yang baik menjadi lebih baik dan lebih berkah. Kalau sholatnya buruk, sholat yang nggak benar, maka kehidupannya nggak akan benar, nggak akan baik. Sholat adalah tiangnya agama dan sholat adalah bentengnya manusia. Dan sholat bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau dia nggak sholat berarti dia perilaku keji dan munkar. Jadi sholat harus tegakkan. Agar apa? Agar jauh daripada wabah, musibah dan lain sebagainya. Bagi orang yang beriman, musibah yang terjadi adalah ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih sabar lagi dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, Habib ngelihat ini kan bencana silih berganti ini lebih ke negara-negara yang mayoritasnya Islam ya, Bib. Nah ini tanda apa ya, Bib, maksudnya di Indonesia? Kalau yang namanya bencana nggak dimanapun tempat mau pasti terjadi lah. Mau di belahan negara manapun, di benua manapun pasti terjadi. Jadi kita nggak bisa menyebut satu tempat, karena di tempat yang muslim aja nih terjadi gempa. Nggak juga, dimanapun juga kalau Allah udah berkehendak maka terjadi, nggak mungkin nggak. Kita contoh deh, di mana sih tempat angin puting beliung yang paling dahsyat? Ya kan, di mana? Di Amerika. Ya kan? Terus badai salju yang ekstrim di mana? Ayo, semua terjadi dengan kehendak dan ridhonya Allah. Karena apa? Karena campur tangan manusia itu sendiri, perbuatan manusia itu sendiri, maka terjadinya sebuah bencana. Dan bencana diambil dua hal. Bagi orang yang nggak beriman dan bertakwa adalah azab ataupun musibah. Tapi kalau misalnya mereka yang beriman adalah ujian atau pencobaan. Itu intinya gitu. Tapi kan bisa dibilang kalau di Turki itu kan bukannya lebih banyak orang-orang yang mayoritas Islam itu. Kita nggak bisa menjamin satu tempat itu mayoritas beriman atau enggak. Karena apa? Karena yang bisa mengetahui mereka beriman dan bertakwa adalah hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dan orang-orang yang alim dan orang yang saleh. Jadi kita juga nggak bisa ngecap ini daerah ini ahli maksiat, nggak juga. Bisa kan ahli daerah itu setiap malamnya pada sholat tahajud, kita kan nggak tahu. Kita juga nggak tahu juga. Ternyata tempat itu adalah tempat yang kelihatannya baik, tapi ternyata ada kemaksiatan di dalamnya. Dan setiap kemaksiatan dan perbuatan yang nggak baik akan ada bala, wabah dan musibah yang terjadi. Nggak mungkin nggak dimanapun. Jadi kalau tempat yang berkah ya Masjidil Haram, Mekah Madinah tempat yang paling berkah, udah nggak ada lagi tempat yang paling berkah selain itu. Mungkin sedikit doa dan harapannya Habib saudara. Ya kita berharap untuk kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang kena musibah Allah berikan ketabahan, ketenangan dan juga kekuatan daripada iman, Islam dan takwanya. Dan bagi mereka yang terkena wabah ataupun musibah keluarganya, yang pertama dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
kembali bertakwa kepada Allah, kembali mendekatkan diri kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, dan berharap Allah kasih hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, semoga Allah kasih hidayah, rahmat dan naungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan keberkahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, Ini terima kasih. Mansal itu